Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-32 chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang Tatsuya yang akan berduel melawan Minoru. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Minggu malam, pada tanggal 25 Agustus, hari ini adalah hari yang telah ditentukan untuk Tatsuya dan juga Minoru, karena mereka sebelumnya sudah sepakat untuk saling bertemu satu sama lain. Dan tempat yang telah ditentukan oleh Minoru adalah sebuah lapangan yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk pertandingan monolit kode antar 9 sekolah. Dan tempat ini juga sudah disamarkan oleh Minoru menggunakan sihir Kimon Tonko, agar tidak ada orang lain yang bisa melihat mereka. Dan setelah Tatsuya, Lina, Miyuki, dan juga Minami sampai di tempat itu, tidak lama muncullah Minoru dan juga Raimon. Lalu Minoru langsung menyapa Tatsuya. Tetapi di sini Tatsuya dengan dingin lalu menjawab bahwa dia tidak punya pilihan selain datang ke sini, karena dia juga ada urusan dengan Minoru. Minoru yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah urusan yang dimaksud oleh Tatsuya adalah karena Tatsuya ingin memaksanya untuk melepaskan parasit yang ada di dalam tubuh Minami. Dan Tatsuya pun dengan dingin lalu menjawab bahwa memang benar dia ingin Minoru melepaskan parasit itu, karena di dalam perjanjian sebelumnya, Minoru telah berjanji bahwa dia tidak akan memasukkan parasit ke dalam tubuh Minami tanpa persetujuan dari Minami. Tetapi Minoru yang mendengar itu, dia pun lalu tersenyum dan bilang kepada Tatsuya bahwa parasit yang dia masukkan ke dalam tubuh Minami adalah parasit yang sudah jinak, dan parasit itu tidak akan mengamuk jika dia tidak diperintahkan. Tetapi Tatsuya dengan dingin lalu bilang kepada Minoru bahwa dia tidak bisa mempercayakan hal itu kepada Minoru. Minoru yang mendengar itu, dia pun langsung memberitahu Tatsuya bahwa memang benar jika dia sendiri tidak bisa menjamin jika dirinya bisa mengendalikan parasit itu sepenuhnya. Tetapi setelah itu, Minoru pun dengan wajah sedih langsung memberitahu Tatsuya bahwa Tatsuya itu tidak akan bisa mengerti apa yang saat ini dia alami, karena Tatsuya adalah orang yang beruntung yang bisa tinggal dengan orang yang dia cintai, sedangkan dia tidak bisa. Bahkan selama hidupnya, saat dia masih belum menjadi parasit, dia adalah seorang pemuda yang sakit-sakitan dan telah menghabiskan waktunya di tempat tidur. Bahkan saat itu dia dilarang untuk melakukan banyak aktivitas. Dan jika Tatsuya tidak pernah merasakan hal yang sama dengan apa yang dia alami, maka Tatsuya tidak akan pernah mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Dan Minoru juga bilang kepada Tatsuya bahwa menjadi parasit adalah pilihannya sendiri. Dan menurutnya hal ini tidaklah salah, dan kemungkinan adalah jalan terbaik untuknya. Tetapi Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berkomentar bahwa hal itu adalah hal yang sangat bodoh, karena dengan alasan itu, Minoru bisa membunuh kakeknya sendiri. Dan Tatsuya yang sudah kesal karena terus mendengar omong kosong dari Minoru, dia pun dengan tegas lalu bilang kepada Minoru bahwa Minoru harus segera melepaskan parasit yang ada di dalam tubuh Minami sekarang juga. Tetapi Minoru langsung memberitahu Tatsuya bahwa jika parasit yang ada di dalam tubuh Minami dilepaskan, maka kemungkinan besar Minami akan mengalami overheating lagi di area perhitungan sihir miliknya. Dan hal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Tetapi Tatsuya dengan tegas lalu menjawab bahwa jika tidak ada pengobatan medis yang bisa menyembuhkan Minami,
maka dia akan berusaha mengembangkan metode penyembuhan sebelum itu terlambat untuk menyembuhkan keadaan Minami. Tetapi Minoru lalu tersenyum dan memberitahu Tatsuya bahwa untuk membebaskan Minami dari parasit, maka Tatsuya hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah memaksanya untuk memerintahkan parasit itu keluar dari dalam tubuh Minami. Sedangkan pilihan yang kedua adalah dengan cara membunuh dirinya, agar parasit yang ada di dalam tubuh Minami bisa terlepas. Tetapi parasit yang terlepas tidak akan mengamuk, karena parasit itu sudah dilemahkan. Dan Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun di sini sangat tahu bahwa dia tidak bisa memilih pilihan yang pertama, karena Minoru sendiri tidak berniat untuk melepaskan parasit itu secara sukarela. Dan di sini Tatsuya sangat tahu bahwa Minoru itu secara tidak langsung menyuruhnya untuk membunuh Minoru jika Tatsuya ingin Minami bebas dari parasit. Lalu setelah itu, Minoru pun langsung bilang kepada Tatsuya bahwa mereka harus segera bertarung dan saling membunuh. Dan setelah itu, Minoru pun langsung menggunakan sihir andalannya, yaitu sihir Spark, yang dapat menciptakan petir dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi Tatsuya yang melihat itu, dia pun tidak tinggal diam. Dan Tatsuya dengan cepat langsung menghancurkan sihir itu menggunakan sihir Gram Dispersion miliknya. Dan tidak lama, kedua sihir itu pun langsung bertabrakan dan akhirnya menghilang. Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung menyuruh Lina, Miyuki dan juga Minami untuk segera mundur, karena pertarungannya dengan Minoru akan segera dimulai. Sedangkan di pihak Minoru ada Raimon, tetapi Raimon juga langsung mundur karena dia juga tidak mau mengganggu pertarungan antara Minoru melawan Tatsuya. Setelah itu, Tatsuya pun langsung mengeluarkan salah satu sihir andalannya yang telah dia kembangkan, yaitu Gram Demolition tipe kontak. Dan dalam sekejap, tubuh Tatsuya pun langsung dipenuhi dengan pesion yang sangat padat dan langsung membungkus tubuhnya seperti perisai tubuh. Dan perlu diingat, Tatsuya menggunakan Gram Demolition tipe kontak adalah karena sebelumnya Tatsuya telah meniru sihir dari Tomitsuka Hagane saat Hagane bertarung melawan Takuma. Dan saat itu, Tomitsuka Hagane menggunakan Gram Demolition tipe kontak. Lalu Miyuki memberitahu Lina bahwa Gram Demolition tipe kontak menyebabkan semua serangan sihir dari lawan yang menyerang tubuh Tatsuya tidak akan efektif. Sedangkan Minoru yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang karena dia tidak menyangka bahwa Tatsuya ternyata bisa menggunakan versi lain dari sihir Gram Demolition, yaitu Gram Demolition tipe kontak. Dan perlu diketahui bahwa alasan Tatsuya mengembangkan sihir ini adalah karena Tatsuya menyadari kelemahannya. Dan kelemahannya itu ada pada pertahanannya, sehingga Tatsuya mengatasi kelemahannya itu dengan mengembangkan sihir Gram Demolition tipe kontak untuk membuat dirinya memiliki pertahanan yang cukup aman. Bahkan di sini, Tatsuya juga sangat tahu jika Minoru akan memanfaatkan kelemahannya ini, sehingga Tatsuya memutuskan untuk memperkuat pertahanannya dengan sihir Gram Demolition tipe kontak. Sedangkan Minoru, dia ternyata sudah menyiapkan salah satu sihir andalannya untuk bisa mengalahkan Tatsuya. Dan sihir yang akan dia gunakan itu adalah sihir Jintai Hakka. Sihir Jintai Hakka adalah sebuah sihir serangan yang dapat menghancurkan sel seseorang dalam tingkat molekul. Dan sihir ini juga dapat menyerang tubuh manusia secara langsung. Dan alasan Minoru ingin menggunakan sihir ini adalah karena pada awalnya Minoru tahu bahwa kelemahan Tatsuya itu ada pada pertahanannya. Sehingga jika dia menggunakan sihir ini, maka dia akan bisa melukai tubuh Tatsuya. Tetapi ternyata di sini, sihir Jintai Hakka tidak akan efektif lagi menghadapi Tatsuya, karena Tatsuya sudah menggunakan sihir Gram Demolition tipe kontak. Lalu setelah itu, Tatsuya pun dengan cepat langsung melesat ke arah Minoru untuk melakukan serangan pertama. Tetapi Minoru yang menyadari hal itu, dia pun langsung menghindar dan melompat ke belakang menggunakan sihir Leaping. Lalu di sini, Minoru pun berpikir
bahwa saat ini semua serangan sihir yang diarahkan kepada Tatsuya, pasti serangan itu akan dibatalkan saat sihir itu mencapai jarak 50 cm dari tubuh Tatsuya. Dan di sini Minoru berasumsi bahwa Tatsuya ini sudah menjadi lebih kuat dari terakhir mereka bertemu, dan Tatsuya selalu lebih maju daripada dirinya. Dan Minoru dengan cemas selalu berpikir bahwa jika kondisi ini terus terjadi, maka dia pasti akan kalah dari Tatsuya. Dan tiba-tiba muncullah suatu pertanyaan di pikiran Minoru. Dan Minoru berpikir kenapa dia selalu kalah dari Tatsuya. Dan setelah itu, Minoru pun dengan kesal lalu memutuskan bahwa dia harus segera melakukan serangan balasan. Dan di sini Minoru tahu bahwa untuk menyerang Tatsuya dengan sihir, maka sihir itu harus dilepaskan di luar jangkauan sihir Gram Demolition tipe kontak milik Tatsuya. Dan serangan sihir yang bisa mengenai tubuh Tatsuya adalah sebuah serangan sihir yang dilepaskan dengan jarak yang sangat dekat dengan Tatsuya. Dan jarak itu tidak boleh melebihi 50 cm dari tubuh Tatsuya. Karena jika sihir itu dilepaskan dari jarak lebih dari 50 cm, maka sihir itu pasti akan dibatalkan oleh sihir Gram Demolition tipe kontak. Dan singkatnya, terjadilah pertarungan sengit antara Tatsuya melawan Minoru. Tetapi di sini, Tatsuya masih belum menggunakan sihirnya dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja yang telah dia latih bersama Yakumo. Tetapi Minoru tidak tinggal diam. Lalu Minoru langsung mengeluarkan sihir paradenya dan juga sihir Kimontonko untuk menyamarkan keberadaannya, agar Tatsuya tidak bisa melacak posisinya. Dan akhirnya, Tatsuya pun menjadi sangat kesulitan untuk mencari posisi dari Minoru. Bahkan Tatsuya tidak bisa membatalkan sihir parade milik Minoru dengan Gram Dispersion miliknya. Karena sihir parade milik Minoru tidak memberikan celah penargetan kepada Tatsuya, sehingga sihir Gram Dispersion milik Tatsuya tidak bisa dilepaskan. Tetapi di sini, Tatsuya tidak menyerah begitu saja. Dan Tatsuya lalu berpikir bahwa dia tidak perlu membatalkan sihir parade ataupun Kimontonko. Tapi yang perlu dilakukan hanya harus fokus dan mencari tahu keberadaan dari Minoru, seperti yang dia lakukan saat dia melawan Yakumo. Lalu setelah itu, Tatsuya pun mulai fokus untuk mencari jejak dari keberadaan Minoru. Dan walaupun Tatsuya tidak bisa merasakan keberadaan dari Minoru, tetapi dia masih bisa mencari posisinya. Dan saat Minoru telah ditemukan, maka dia akan langsung menusuk jantung Minoru dengan tangannya. Tetapi setelah itu, tiba-tiba banyak bayangan dari Minoru telah muncul. Dan Tatsuya terus berusaha untuk membatalkan semua bayangan itu menggunakan sihir Gram Dispersion miliknya. Dan teknik ini sama persis dengan teknik yang pernah digunakan oleh Yakumo saat dia bertarung melawan Yakumo. Dan di sini Tatsuya sangat tahu bahwa tidak ada satupun dari bayangan itu yang asli. Dan ini dilakukan oleh Minoru untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu setelah itu, Minoru pun langsung mengeluarkan sihir yang telah dia dapatkan dari pengetahuan Zogongjin, yaitu Shadow Beast. Tetapi di sini, Minoru telah melakukan modifikasi kepada sihir itu dengan menambahkan sihir petir, sehingga sihir ini disebut dengan sihir Thunder Beast. Dan sihir Thunder Beast adalah sebuah sihir yang dapat menciptakan bayangan monster petir yang dapat digunakan untuk menyerang musuhnya. Dan sihir ini pernah ditunjukkan saat Zogongjin menggunakan pasukan Shadow Beast untuk melawan pasukan Masaki saat kejadian Yokohama. Dan sebenarnya di sini, jarak Minoru dan Tatsuya hanya sekitar 15 meter. Lalu setelah itu, Thunder Beast pun mulai berlari menuju ke arah Tatsuya dengan kecepatannya sangat cepat. Tetapi sayangnya, saat Thunder Beast menyentuh tubuh Tatsuya, sihir Thunder Beast langsung dilenyapkan seketika oleh sihir Gram Demolition tipe kontak milik Tatsuya. Dan Minoru yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi di sini, Tatsuya pun akhirnya dapat mengetahui posisi Minoru dengan menganalisa jejak pesion dari sihir Thunder Beast sebelumnya. Tetapi saat ini, Tatsuya masih belum bisa melakukan serangan balik
karena saat ini Minoru terus menyerangnya dengan sihir petir secara terus-menerus, sehingga Tatsuya terus fokus untuk menahannya. Bahkan karena serangan itu terlalu banyak, akhirnya Tatsuya tidak menyadari jika ada sihir Thunder Beast lain yang sudah ada di belakangnya. Dan saat Tatsuya menyadari hal itu, ternyata semuanya sudah terlambat. Dan Tatsuya dengan cepat langsung menghindar ke samping. Tetapi efek dorongan dari sihir itu cukup kuat, sehingga Tatsuya langsung terpental dan berguling-guling ke atas tanah. Bahkan serangan itu tidak sampai di situ. Karena Minoru yang mengetahui bahwa Tatsuya sedang lengah, dia pun langsung memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan selanjutnya. Dan tidak lama, petir dalam jumlah yang sangat banyak langsung muncul di atas Tatsuya yang baru saja bangkit. Dan di sini Minoru sangat yakin bahwa Tatsuya tidak akan bisa menghindarinya, karena Tatsuya tidak akan sempat untuk mengganti sihirnya. Di sisi lainnya, Tatsuya yang melihat Minoru akan menyerangnya lagi, dia pun akhirnya menyadari jika Minoru ini ternyata telah menggunakan semacam trik untuk dapat menyerangnya dan menembus pertahanan dari sihir Gram Demolition tipe kontak miliknya. Dan di sini Tatsuya tahu bahwa sihir Thunder Beast yang sebelumnya telah menyerangnya, sihir itu hanya digunakan oleh Minoru sebagai jebakan agar Tatsuya memasuki area jangkauan dari sihir Spark milik Minoru, sehingga jarak serangannya akan melebihi jarak aman yang tidak akan bisa dibatalkan oleh sihir Gram Demolition tipe kontak. Tetapi untungnya di sini, ternyata Tatsuya masih dapat menghindar. Karena di sini Minoru tidak tahu bahwa sebenarnya posisinya telah dilacak oleh Tatsuya menggunakan Elemental Sight. Karena sebelumnya Minoru telah menggunakan sihir Thunder Beast, dan saat itu Tatsuya berhasil melacaknya. Dan sejak saat itu, Tatsuya telah secara diam-diam telah mengunci keberadaan dari Minoru, sehingga dia tahu bahwa Minoru akan menyerang. Dan Minoru yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Bahkan saat Minoru mengeluarkan sihir keduanya, tiba-tiba saja sihir itu langsung dihancurkan oleh Tatsuya. Dan hal ini membuat Minoru menjadi semakin cemas. Dan di sini, Minoru pun lalu berpikir, apakah Tatsuya sudah mengetahui posisinya? Dan Minoru dengan cepat langsung memeriksa sihir parade apakah sihir paradenya telah dilenyapkan. Tetapi ternyata sihir paradenya masih aktif. Dan Minoru pun dengan cemas lalu berpikir, bagaimana bisa Tatsuya mengetahui posisinya, padahal sihir paradenya masih aktif. Karena yang Minoru tahu bahwa Tatsuya tidak akan bisa menggunakan sihir Gram Dispersion jika Tatsuya tidak tahu posisinya. Dan hal ini membuat Minoru semakin terguncang. Bahkan awalnya dia tidak menyangka sama sekali jika ada perbedaan antara Elemental Sight miliknya dengan Elemental Sight milik Tatsuya. Karena ternyata Elemental Sight milik Tatsuya bisa melacak keberadaan dari seseorang dari informasi sebelumnya, sedangkan miliknya tidak bisa. Di sisi lainnya, Tatsuya yang sudah berhasil menghindari serangan dari Minoru, dia pun langsung melesat menuju ke arah Minoru yang asli. Sedangkan Minoru yang menyadari hal itu, dia pun langsung menggunakan sihir Mok teleportasi untuk menghindar. Dan dengan cepat, Minoru pun langsung berpindah ke belakang Tatsuya. Dan dalam sekejap, Minoru juga lalu menyerang Tatsuya dengan sihir Thunder Beast miliknya, tanpa jeda waktu sedikit pun. Dan di sini, Minoru sudah memperhitungkan jarak dari serangan sihirnya, sehingga sihir Gram Demolition tipe kontak tidak akan bisa membatalkannya. Dan Tatsuya yang menyadari jika Minoru sudah berpindah ke belakangnya, Tatsuya pun dengan cepat langsung berbalik. Tetapi di sini, Tatsuya lalu merasakan jika sihir Kimontonko milik Minoru sudah dinonaktifkan. Dan di sini awalnya Tatsuya berpikir bahwa ini hanyalah jebakan. Lalu Tatsuya pun akhirnya memutuskan untuk waspada. Dan setelah itu, Tatsuya pun lalu mengingat perkataan dari Yakumo, bahwa Tatsuya tidak perlu selalu mengandalkan Elemental Sight. Tetapi juga Tatsuya harus mengandalkan intuisi untuk bisa menemukan posisi dari seseorang yang tidak bisa dirasakan menggunakan Elemental Sight. Dan ternyata benar saja, saat Tatsuya mulai fokus dan menggunakan intuisinya, dia pun lalu melihat ada sebuah aktivasi sihir sekitar 5 meter dari dirinya.
Lalu Tatsuya pun langsung menggunakan flash cash miliknya untuk mempercepat gerakannya dan langsung menuju ke arah sana. Karena Tatsuya menduga bahwa Minoru pasti ada di sana. Dan ternyata benar saja, saat Tatsuya menuju ke arah itu, tiba-tiba saja Minoru yang asli sudah ada di hadapannya. Sedangkan Minoru yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan dia juga melihat jika tangan kanan Tatsuya hampir mengenai jantungnya. Tetapi Minoru yang saat ini sudah menjadi lebih kuat karena dia telah bersatu dengan parasit, dan dia pun langsung menahan tangan Tatsuya. Dan di sini Minoru mencoba untuk memanfaatkan hal ini untuk menyerang Tatsuya, karena jaraknya dengan Tatsuya sangat dekat. Tetapi ternyata fisik Tatsuya lebih kuat daripada Minoru, sehingga tangan Tatsuya berhasil menyentuh sedikit dada Minoru, dan hal itu membuat sihir paradenya langsung dihancurkan. Karena saat itu tubuh Tatsuya telah dilapisi dengan sihir gram tipe kontak, dan itu membuat sihir parade langsung dibatalkan. Tetapi ternyata tidak sampai di sini, karena saat tangan Tatsuya mengenai tubuh Minoru, Minoru pun mulai merasakan sakit yang sangat aneh, karena nafasnya mulai sesak, dan jantungnya pun langsung berhenti untuk sesaat. Dan setelah itu, Minoru pun mulai merasakan kejang di seluruh tubuhnya, dan dia pun langsung tergeletak di atas tanah. Tatsuya yang melihat hal itu, dia pun langsung berdiri di atas Minoru yang sudah terkapar di atas tanah, dengan tatapan yang sangat dingin. Tetapi mata Tatsuya terarah bukan pada wajah Minoru, tetapi jantung Minoru. Dan setelah itu, Tatsuya pun langsung mengarahkan tangannya ke arah jantung Minoru. Tetapi tangannya itu bukan dikepalkan, melainkan bentuknya seperti tombak. Dan setelah itu, Minoru dengan kesadarannya yang sedikit, dia pun lalu melihat jika Tatsuya telah bersiap untuk menusuk dadanya. Dan saat tangan Tatsuya mulai menyentuh dada kiri Minoru, Minoru pun mulai merasakan kesakitan, dan Minoru langsung menjadi tidak berdaya. Lalu setelah itu, Tatsuya langsung menusuk dada kiri dari Minoru dengan tangannya. Dan hal ini membuat Minoru langsung berteriak kesakitan, dan tubuhnya mulai mengejang. Dan tidak lama, tangan Tatsuya pun berhasil menembus dada kiri Minoru, dan langsung mencengkeram jantung Minoru. Dan di sini, Minoru hanya bisa berusaha untuk menahannya. Tetapi sayangnya, dia tidak berdaya. Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung menarik kembali tangannya dari dalam dada kiri Minoru. Tetapi di sini Tatsuya tidak menghancurkan jantung Minoru. Dan Tatsuya sebenarnya hanya menusuk dada Minoru adalah karena Tatsuya ingin mengeluarkan parasit yang bersarang di jantung Minoru. Lalu tidak lama, akhirnya terlihatlah parasit yang mulai keluar dari tubuh Minoru. Dan di sini tujuan Tatsuya adalah untuk menghancurkan parasit yang telah keluar dari tubuh Minoru menggunakan sihir astral dispersion. Tetapi sayangnya, saat parasit itu hampir keluar, tiba-tiba parasit itu langsung disedot kembali ke tubuh Minoru. Bahkan luka di dada Minoru akhirnya langsung sembuh seketika. Dan hal ini membuat Tatsuya sangat terkejut dan langsung mundur ke belakang untuk membuat jarak dengan Minoru. Dan setelah itu, Minoru pun akhirnya bangkit kembali. Tetapi di sini, Minoru pun akhirnya menyadari jika tujuan Tatsuya sebenarnya bukanlah untuk membunuhnya, dan malahan Tatsuya mencoba untuk mengeluarkan parasit yang ada di tubuhnya. Dan Minoru tahu bahwa tujuan Tatsuya sebenarnya adalah untuk menyelamatkan dirinya dan menjadikannya manusia lagi. Tetapi Minoru tahu bahwa alasan Tatsuya ingin menyelamatkannya adalah karena Miyuki dan juga Minami yang tidak mau Tatsuya membunuh dirinya. Dan Minoru pun akhirnya memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Tatsuya melakukan hal ini. Sehingga saat parasit itu mulai keluar dari tubuhnya, Minoru pun dengan sisa kekuatannya langsung menarik kembali parasit itu. Karena dia tahu bahwa Tatsuya ingin mengubahnya menjadi manusia lagi. Karena pada saat itu Minoru merasakan jika saat Tatsuya menarik parasit itu keluar, Tatsuya juga secara perlahan-lahan menggunakan sihir restorasi miliknya
untuk menyembuhkan luka dari Minoru, agar saat dia menjadi manusia, dia tidak mati karena luka itu. Dan setelah Minoru bangkit, Minoru pun lalu bertanya kepada Tatsuya, apakah dia mencoba membuatnya menjadi manusia lagi dan membunuh parasit itu saat parasit itu keluar dari tubuhnya. Dan Tatsuya pun dengan dingin lalu menjawab bahwa memang itulah yang akan dia lakukan. Tetapi Minoru lalu bilang kepada Tatsuya bahwa dia sudah tidak bisa lagi menjadi manusia. Tetapi kali ini yang menanggapi hal ini ternyata adalah Miyuki dan juga Minami. Dan mereka berdua langsung bertanya kepada Minoru, kenapa Minoru tidak mau menjadi manusia. Tetapi Minoru lalu menjawab bahwa untuk saat ini dia tidak punya pilihan lain selain melakukan hal ini. Karena hal inilah adalah satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan Minami. Dan Minami yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat tersentuh. Karena Minoru rela melakukan semuanya demi dirinya. Lalu Minoru bilang kepada Tatsuya bahwa saat ini yang dia inginkan hanya ingin Minami tetap hidup. Dan Minoru juga bilang kepada Tatsuya dengan perasaan yang sangat tulus bahwa dia meminta Tatsuya untuk membunuh dirinya. Dan Tatsuya yang mendengar itu, dia pun dengan dingin langsung mengarahkan tangannya ke arah Minoru untuk mencoba membunuh Minoru. Tetapi tiba-tiba Minami langsung berlari dan menghentikan Tatsuya. Lalu setelah itu, Minami bilang kepada Minoru bahwa dia tidak mau Minoru melakukan hal itu. Dan dia juga tidak mau hidup dengan pengorbanan dari Minoru. Minoru yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat sedih. Tetapi Minami lalu bilang kepada Minoru bahwa dia sudah membuat keputusan. Dan keputusan itu adalah dia setuju untuk menjadi parasit. Tatsuya, Miyuki dan juga Lina yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Miyuki langsung bertanya kepada Minami apa yang baru saja dikatakan oleh Minami. Tetapi Minami langsung meminta maaf kepada Miyuki. Dan Minami bilang kepada Miyuki bahwa dia selama ini sudah tahu bahwa hidupnya sebagai manusia tidak akan lama lagi. Dan hidupnya saat ini sangat tidak menguntungkan. Dan dia juga tahu bahwa dia sudah tidak lagi bisa melayani Miyuki seperti seorang guardian, karena dia sudah tidak bisa menggunakan sihir. Dan Minami lalu meminta Miyuki untuk mempertimbangkan permintaannya kali ini, bahwa dia ingin berhenti menjadi pelayan dari Miyuki dan akan menjadi parasit bersama dengan Minoru. Miyuki yang mendengar itu, dia awalnya menentang hal ini. Tetapi saat dia melihat perasaan Minami yang sesungguhnya, akhirnya Miyuki pun tidak bisa menentang hal itu. Setelah itu, Minami langsung berbicara kepada Minoru. Dan Minami dengan senyumannya bilang kepada Minoru bahwa dia tidak setuju jika Minoru ingin mati demi dirinya. Dan jika Minoru benar-benar menyayanginya, maka dia bersedia untuk bersama dengan Minoru. Dan dia juga ingin menanggapi perasaan Minoru kepada dirinya selama ini. Minoru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bahagia. Lalu Minami bilang kepada Minoru bahwa jika dunia ini tidak bisa mengizinkan adanya parasit, maka dia mengajak Minoru untuk tidur abadi bersama dengannya. Dan Minoru yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju dengan hal itu. Lalu setelah itu, Minoru langsung menghadap Tatsuya dan bilang kepada Tatsuya bahwa dia meminta Tatsuya untuk mengabulkan permintaan terakhir darinya. Tetapi Tatsuya dengan dingin lalu menjawab bahwa jika Minoru memintanya untuk berpura-pura tidak tahu, maka hal itu tidak akan mungkin dilakukan. Karena di sini Tatsuya berpikir bahwa dia tidak akan mau lagi membiarkan Minoru dan Minami kabur seperti sebelumnya. Lalu setelah itu, Minoru langsung menjelaskan kepada Tatsuya bahwa dia dan juga Minami akan tidur abadi selamanya. Tetapi hal itu bukanlah kematian, tetapi hanya masuk ke dalam dunia mimpi. Dan mereka berdua adalah parasit, sehingga mereka bisa berbagi mimpi bersama, dan dia akan menahan keadaan itu sampai umur mereka selesai.
dan akhirnya mati. Tatsuya yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit agak ragu. Tetapi tiba-tiba, Miyuki lalu bilang kepada Tatsuya bahwa apakah Tatsuya bisa mengabulkan permintaan dari Minoru dan juga Minami yang ingin tidur abadi selamanya. Dan karena ini adalah permintaan dari Miyuki, maka Tatsuya pun akhirnya setuju. Dan Tatsuya bilang kepada Minoru bahwa dia memiliki tempat yang cocok yang ada di Pulau Miyaki. Dan tempat itu adalah penjara bawah tanah. Dan di sana tidak akan ada orang yang akan mengganggu Minoru dan juga Minami. Dan Minoru yang mendengar hal itu, dia pun tidak keberatan. Dan akhirnya masalah Minoru pun selesai. Tetapi di sini, Tatsuya pun langsung melihat ke arah Raimon, karena Raimon juga adalah parasit. Dan Tatsuya bilang kepada Raimon bahwa dia hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah Tatsuya akan membunuh Raimon di sini. Sedangkan pilihan kedua, maka Tatsuya akan menyerahkan Raimon kepada pihak USNA. Dan Raimon pun langsung menjawab bahwa dia akan memilih pilihan kedua, yaitu diserahkan kepada pihak USNA. Dan Tatsuya pun setuju dengan hal ini. Lalu setelah itu, Tatsuya pun langsung membawa mereka semua menuju ke Pulau Miyaki. Sedangkan Raimon, dia dibawa sebagai tahanan sementara sebelum diserahkan kepada pihak USNA. Tetapi di sini, Tatsuya lalu bilang kepada Miyuki bahwa jika Minoru dan Raimon menunjukkan sikap memberontak, maka Miyuki harus menggunakan sihir Kokyutus untuk membunuh mereka semua. Dan Miyuki yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.